beri salam di Keraudi yang jual pokoknya, yang jauh salam moga-moga bisa pergi haji dan umrah. Kapal selam di laut tabrak karang, yang jawab salam mudah-mudahan bisa bayar utang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa wa ala alihi al-sidqi wal wafa. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebenaran di malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bermujaah dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ustaz Jabariya selaku Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mudawwarah, yang kami hormati Ustaz Dayhaki sebagai Qori, yang kami hormati Ustaz Andi Suhadi, yang kami hormati Ustaz Ai, yang kami hormati Bapak Ustaz Sarbili, Ketua Dewan Kemakmuran Musyawarah Iftahul Jannah, yang kami hormati Kepala Desa Bapak Haji Komarudin Ambarawan ataupun yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Eris Muhammad, yang kami hormati Bapak Maslan Donald, yang kami hormati Bapak Joko, para sepuh Masjid Jami Al-Munawwarah, para tokoh Desa Sadang baru menjadi bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya mungkin nggak lama nih. Kalau 2 jam kira-kira kuat nggak? Bu, 2 jam kuat nggak? Ibu 2 jam kuat nggak? Kuat nggak? Kuat. Bapaknya 2 jam kuat nggak? Bapaknya nggak kuat ya Bu. Ibunya kuat 2 jam, bapaknya nggak kuat. Baik, pada malam yang berbahagia ini, tatkala kita membicarakan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. 10 tahun kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Nabi secara jelas di dalam menjalankan dakwah Islamiyah
banyak mengalami gangguan-gangguan. Begitu juga cobaan-cobaan, caci maki dan lain sebagainya dari mereka orang-orang kafir Quraisy. Terlebih lagi pada saat itu setelah wafatnya pamannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib. Kemudian juga disusul oleh istri Nabi yang amat sangat cintai, yakni Siti Khadijah. Sampai akhirnya kala itulah Nabi Isra Mi'raj, Nabi pada saat itu hijrah dari kota Mekah ke satu tempat yang namanya Taif. Nah ini di Taif ini jaraknya antara Mekah dengan Taif kurang lebih hampir sekitar 100 km. Nabi jalan kaki pada saat itu. Maksudnya apa? Barangkali di kota Taif ada yang menerima dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi berangkat dari Mekah ke kota Taif yang jaraknya 100 km berjalan kaki. Jauh banget. 100 km sampai kita jalan ya kemana? Kalau Bandung saja, Jakarta saja 40 km. Nah berarti kalau 100 km itu jauh ke Jakarta sana. Itu Nabi dengan harapan pada saat sampai di Taif, Nabi diterima oleh mereka orang-orang yang ada di Taif. Kemudian Nabi berangkat pada saat itu dengan anak-anaknya yang bernama Zaid bin Harithah. Akan tetapi apa yang terjadi pada saat Nabi kita Muhammad SAW sampai di kota Taif? Di saat itulah Nabi kita Muhammad SAW bukan malah disambut oleh mereka orang-orang yang ada di kota Taif, akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW malah disambut. Jadi begitu Nabi datang untuk ditimbukin oleh mereka orang-orang Taif. Kalau di Mekah, Nabi cuma dicacing saja, cuma dibicarakan keburukan yang terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi di Taif itu pada saat itu langsung disambit, ditimpuk oleh mereka orang-orang yang ada di kota Taif. Sampai akhirnya Zaid bin Harithah pada saat itu melindungi Nabi kita Muhammad SAW dari batu-batu yang akan mengenai Nabi. Jadi dirinya dijadikan sebagai benteng. Oh amat sangat cintanya Zaid bin Harithah. Sampai akhirnya kemudian Nabi tidak jadi masuk ke kota Taif. Akhirnya Nabi kemudian kembali akan pulang. Namun sebelum pulang Nabi kita Muhammad SAW itu kemudian mampir di sebuah kebun korma. Tatkala Nabi kita Muhammad SAW mampir di sebuah kebun korma beristirahat, maka pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma asku dofi, ya Allah, aku mengadukan kelemahanku dan aku yakin Engkau akan memberikan pertolongan kepada aku, dan hanya Engkaulah yang mampu memberikan pertolongan kepada aku, dan aku tidak akan berhenti untuk menyampaikan risalah dakwah Islamiyah. Nih dalam doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Pak, doa Nabi didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tolong malaikat yang ada di Bukit Taif agar bahwasanya memberikan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Allah memberitakan malaikat Jibril untuk memberikan kabar kepada malaikat yang ada di Bukit Taif. Sampai akhirnya pada saat itu malaikat yang ada di Bukit Taif berkata kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, adakah yang kamu inginkan? Kalau seandainya kamu menginginkan
adalah misalnya kita dalam keadaan dianiaya, ditimpa orang. Kemudian ada tawaran untuk membalas, kita terima apa enggak? Kita terima apa enggak? Misalnya kita ditipu orang, apa yang kita, kemudian datang orang, bagaimana kalau misalnya orang yang menipu kamu, nanti saya balas, katakanlah ditembak atau bagaimana? Terima apa enggak kita? Terima apa enggak? Terima. Nah, tapi tidak Nabi Muhammad SAW. Malah Nabi mengatakan pada saat itu, wahai malaikat, jangan kau timpakan mereka dengan bukit yang ada di petaka ini. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya aku bawa di dalam menjalankan risalah dakwah Islamiyah ini. Fa'innahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Dan kemudian Nabi mengatakan, mungkin barangkali nanti anak-anak atau keturunan orang yang ada di bawah ini ada yang beriman kepada aku. Tuh, Nabi akhlaknya begitu mulia, begitu tinggi. Orang yang sudah menjadi maki, orang yang sudah menganiaya, itu masih tetap dimaafkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya harus bergoyang. Dan dalam harus bergoyang inilah yang mengundang untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya kemudian Nabi kembali ke kota Mekah. Nah, Nabi pada saat itu kemudian tinggal di rumah sepupunya yang bernama Ummu Hanim. Pada saat itulah akhirnya apa? Mulai pada saat itu Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tadi belakang-belakang ini dengan dua kejadian? Yang pertama wafat pamannya yang bernama Abu Thalib. Kemudian yang kedua wafat istrinya yang bernama Siti Khadijah. Itu yang disebut dengan Amul Hurni atau tahun kesedihan. Nah, makanya Allah menghibur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, 7 lapis langit, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Itu yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyatakan, "Linuriyahu min ayatina," untuk menunjukkan, memperlihatkan ayat-ayat kamu. Nabi pada saat Isra Mi'raj ayat ke-7 Islam bisa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat-akibat perbuatan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama, Nabi melihat ada seorang yang sedang mengerumuni daging yang busuk, padahal di sebelahnya ada daging yang masih segar. Kemudian sampai akhir Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa itu? Kok orang-orang pada menyebutkan daging yang busuk, padahal ada daging yang segar?" Akhirnya kata malaikat Jibril, "Itulah Muhammad, gambaran umat kamu nanti pada saat di akhir zaman, ini mereka lebih senang mencari daging yang busuk, padahal ada daging yang halal." Apa artinya? Sekarang kita tahu apa yang disebut selingkuh. Tahu? Selingkuh. Pernah dengar selingkuh nggak? Selingkuh pernah dengar nggak? Nah itu banyak yang laki-laki punya istri yang halal, tapi cari perempuan yang tidak halal. Ada di sini begitu. Ada. Yang istrinya punya suami halal, tapi dia nyari suami yang tidak halal, laki-laki yang tidak halal. Ada yang begitu. Mudah-mudahan di sini baru ada. Ini mah ada di Sono. Kalau sini mah
nggak bedanya. Ya, itu gambaran nanti umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat ada dalam kehidupan akhirat. Ada orang yang lidahnya dipotong, kemudian sambung lagi, dipotong lagi, sambung lagi. Kemudian Nabi pun bertanya, ya Rasul, ya malaikat Jibril, apa itu orang sampai seperti itu? Kemudian kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ini gambaran umat kamu nanti banyak yang mereka ini dalam keadaan menggosip, suka melakukan berita hoax, suka dalam keadaan membicarakan keburukan. Nah inilah akibatnya pada saat dia sudah dalam kehidupan di alam akhirat, di neraka lidahnya itu dipotong, nyambung lagi terus, tutup lagi, dipotong lagi terus. Ada di sini yang suka gosip juga ada. Ada. Ya gosip itu kan digosok makin sip. Yang namanya gosip digosok makin sip. Kadang-kadang orang yang menggosip tadi itu dia nggak mau dikatakan tukang gosip. Ya misalnya ada dua ibu-ibu lagi ngomongin orang lain kawannya, si bulan begini begitu dan lain sebagainya. Yang lainnya ada orang ketiga datang, apa kamu ngomongin dia? Saya udah ngomongin ini kenyataan, jadi nggak mau dibilang gosip. Nah oleh karena itu kalau kita mau selamat nih harus kita menjaga lidah. Jadi jangan kita bicara yang sembarangan, apalagi kita membicarakan keburukan orang. Itu nanti akibatnya kita nanti dalam kehidupan alam. Oleh karena itu, kalau kita ada memperingati Isra Mi'raj, perbilangan kita sekarang sudah masuk di bulan Sya'ban. Sekarang tanggal berapa? Bulan Sya'ban tanggal berapa? Tanggal 4. Dalam hadis Nabi, kalau kita baca sholawat di bulan Sya'ban kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu niscaya kita akan diberikan oleh Allah ampunan dari para malaikat yang memohonkan ampun bagi kita sampai nanti datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita baca sholawat dulu. Pak, kita baca sholawat. Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubakhiruna wa ahlana wa ahlatana wa jami'a sarina wa mu'allimina wa talabatana liyawmina hadaina yawmil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubakhiruna biha wa ahlana wa ahlatana wa jami'a masaina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina liyawmina hadaina yawmil akhirah. Kita baca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian apa oleh pada saat Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Lapis Langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ini tidak ada perintah di dalam ajaran agama Islam di mana perintah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang diwajibkan kepada kita umatnya
Ini sampai Allah memanggil Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali adalah perintah kalau jangan haji kemudian juga puasa, adalah Allah mempardukan, mewajibkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad dalam kita melaksanakan ajaran agama Islam. Itu cukup Allah menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan kalau Allah mempardukan puasa Ramadan, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai sekalian kamu orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sudah. Kalau menurut ayat ini, maka wajib kita umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Haji juga sama. Tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam usai membangun Ka'bah Baitullah, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa'adzim bin-nasi ya'tuka bil-hajj. Wahai Ibrahim, seru manusia untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah umrah. Tuh, wahyu yang diwajibkan Allah kepada malaikat Jibril, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai akhirnya wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, cuma kalau ibadah haji ini ada ketentuan manis taqwa ilaihi sabila. Haji wajib bagi orang yang memang sudah mampu. Artinya apa? Karena ibadah-ibadah ini ada proses. Kalau kita lihat di dalam rukun Islam yang 5 itu diawali dengan membaca kalimat syahadat. Nah, dalam kalimat syahadat ini cukup kita cuma mengatakan saja, berkata-kata saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu cukup. Ya, kita ngomong saja. Ya, kalau ngomong pakai biaya, enggak, cukup ngomong saja. Nah, naik kemudian habis membaca kalimat syahadat, kita mendirikan sholat. Nah, mulai di sini dituntut kita paling tidak kita punya harta untuk kebutuhan kita pada saat kita akan melakukan sholat. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat. Paling tidak kita harus punya baju, harus punya kain. Nah, mulai itu kita beli. Apalagi kalau misalnya di kantor, kalau laki-laki ada kesudahan dia pada saat sholat memakai sorban. Tidak pernah. Paling tidak Islam orang yang sholat memakai sorban. Jadi bukan berarti istilahnya yang sudah pergi haji dia memakai sorban. Jika kadang-kadang kita memang ada kebiasaan. Orang belum pernah pergi haji, belum pernah pergi umroh, dia pakai sorban dikatain kayak Pak Haji. Ada begitu gitu. Ya kayak Pak Haji aja. Kenapa? Karena dia belum haji, belum umroh, makanya nggak boleh pakai sorban. Padahal yang namanya sorban itu, walaupun kita belum pergi haji, belum umroh, itu adalah merupakan kesunahan kita pada saat kita sholat pakai sorban. Dari dapur banyak sekarang online sorban. Kalau nggak kita ketemu, ya kan istrinya makan di sebelahnya kan, atau sebelahnya kan pakai anting gitu. Tahu anting? Panjang gitu. Itu pakai kita di kepala, tinggal ke sorbannya. Ini sudah pada saat kita melakukan sholat. Dan kemudian yang ketiga, tatkala kita di situ wajib untuk mengeluarkan zakat, dituntut kita mempunyai harta yang lebih banyak. Kenapa? Karena zakat itu terkait dengan harta yang kita miliki, di mana harta kita harus sampai di
sampai nisab, artinya ukuran wajib kita mengeluarkan zakat haul, artinya sampai 1 tahun. Berapa banyak kita wajib mengeluarkan zakat harta yang kita miliki? Nih, pada saat kita mempunyai uang atau harta yang senilai dengan emas 99 gram. Kalau sekarang mas berapa duit gram ini? Mas 1 gram berapa? 1 juta. Nah, berarti harus 99 juta uang dendam di rumah. Nggak pakai, nggak bakal apa-apa. Nah, itu kalau yang tahu sekarang, kami tahu Tuhan masih segitu juga jumlahnya, wajib kita keluarkan zakat yang katanya berapa? 2,5%. Jadi artinya uang yang dendam, uang yang nggak pakai. Tapi kalau misalnya uang itu kita pakai usaha atau apa, artinya belum sampai batas ini. Jadi kalau yang nisab itu artinya uang yang jelas-jelas ada yang nggak pakai, itu namanya di nisab. Nah, kemudian pada saat kita puasa di bulan Ramadan, bukan lagi kita akan di situ mulai juga dengan dituntut agar punya harta uang yang lebih banyak juga. Untuk kalau kita pada saat bulan suci Ramadan, kita keluarin uang lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan bulan yang lain. Banyakan mana kita keluarin uang di saat bulan Ramadan dengan bulan lain? Banyakan bulan puasa. Walaupun makan itu cuma 2 kali bulan puasa. Ya tahu. Kemudian buka kan itu 2 kali kan kalau hari ini berapa kali kita makan? 3. Pagi sarapan, ya kemudian siang ini makan. Nah, siang hari ini itu tahu itu ya. Sore makan lagi, malam makan lagi. Tuh kalau hari dia ya selain bulan suci Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan makan 2 kali, tapi uang itu banyak kita keluarkan. Apa masalahnya? Karena di bulan suci Ramadan kita masih mengikuti hawa nafsu. Coba dah menjelang buka. Pada saat sebelum waktu maghrib, kalau misalnya bapak-bapaknya di rumah lagi, ada urusan Quran misalnya, udah mau maghrib, tengah jam lagi bapaknya masih ada urusan Al-Quran, apa kata ibunya kira-kira? Bapak lu masih ngaji baik, udah dari bukaan. Oh, kita suruh dari bukaan. Mau nggak mau, bapaknya dari bukaan. Bapaknya tahu makanan istrinya asinan dibeli. Makanan anaknya yang pertama kadang-kadang dibeli juga. Makanan anaknya yang kedua es campur dibeli juga. Makanan anaknya yang ketiga kolak kekol misalnya dibeli juga. Datang waktu maghrib, berapa? Suara speaker mic bedung bersuara bedung Pak. Datang waktu maghrib akhirnya apa? Minum air ketemu. Begitu minum air itu melihat kira-kira yang ada dulu masih mau dimakan apa ya? Sudah tak mau dimakan. Masih mengikuti hawa nafsu. Nah itu makanya di bulan suci Ramadan, di puasa di bulan Ramadan itu kita banyak mengeluarkan uang. Jangankan sampai puasanya, sebelum puasa pun kita sudah banyak mengeluarkan uang. Ada di kita kan yang namanya sebelum puasa, itu namanya unggahan apa? Unggahan. Biasanya kalau mau unggahan terus nanti macam-macam. Kata neneknya, "Neng, beli lele." Kenapa? Kan nggak bisa baca Allah ilaha illallah. Beli nenek. Ya. Terus lagi kita ada lagi beli radio. Kenapa? Kita nggak bisa baca Malik Yaumiddin. Beli radio. Ya. Beli pete. Kenapa? Kita nggak bisa baca PTH. Beli lagi pete. Ya itu keluar.
yang padahal baru mau rupiah. Ini yang bulan Ramadan kita ada lebih mengeluarkan uang. Nah kemudian apalagi yang kelima, pada saat kita akan melaksanakan ibadah haji, maka di saat itulah kita dituntut lagi mempunyai uang yang lebih banyak untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji dari pergi hingga pulangnya. Belum lagi yang meninggalkan di rumah, ya istri dan anak kita misalnya dia nggak pergi. Kalau misalnya istri sama suaminya pergi, anaknya juga harus ditinggalin untuk makan, untuk minum, untuk keperluan yang lain. Dan makanya ini dalam pelaksanaan ibadah haji di situ dikatakan manis atau akhirnya kita. Jadi hanya bagi orang yang mampu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Juga kemarin ada cerita. Sampai ada orang tanya, betul nggak Ustaz? Emang betul kalau untuk pergi haji pergi umrah bagi yang mampu aja. Kalau saya nggak betul juga. Kenapa? Yang namanya haji umrah itu adalah panggilan Allah. Allah yang memberikan kemampuan. Ada kemarin cerita itu di bawah ke sana. Jadi nenek-nenek dia itu mencuri duit. Satu hari 100, 200, 1000, 2000 dikumpulin. Kerjanya apa? Cuma mulut. Niatnya uang yang dikumpulkan itu untuk berangkat umroh. Sampai akhirnya suatu saat, tatkala dia sedang menunggu, dia nyebrang di jalan, tiba-tiba ada mobil itu. Mobilnya mobil Alfa. Kalau mobil Alfa yang punya kira-kira orang ada orang itu. Orang ada orang enggak? Itu harganya ada 1 miliar setengah Alfa. Ya. Nah, akhirnya keserempet nenek itu. Begitu keserempet, mobil itu minggir, hanya malah supirnya itu kepada nenek-nenek ini yang tadi yang diserempet. Kenapa nih? Nggak apa-apa nih. Kata nenek tadi nggak apa-apa. Kok nenek masih saja? Kalau nenek udah tua katanya. Akhirnya kata si nenek, udah saya sebetulnya kalau bakal itu anak saya itu juga kadang-kadang menurut saya coba ini saya cari tambahan bakal akhirnya tuh yang punya mobil itu senang tadi udah deh kalau begitu nenek rumah sakit makanya nah nanti saya biayai pengobatannya dan nenek nanti saya berangkatkan umroh tuh makanya kalau kita mau umroh banyak-banyak ukuran darah banyak beberapa jalan, masalah kereta sudah kereta ada lebih banyak. Ya umrah enggak, kalau mati enggak iya. Jadi Allah dengan caranya pada saat kita akan melaksanakan ibadah haji dengan umrah. Jangan ditiru nanti. Ya, jadi saya kata Ustaz di kamera ya supaya bisa umrah ya. Nah ini oleh pada saat kita melaksanakan Isra Mi'raj, pada saat kita ada di bulan Rajab melaksanakan Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW, intinya kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena Nabi pada saat sampai ke 7 langit, sampai ke Sidratul Muntaha, langsung Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian bertemu bukan dikatakan sebagaimana kita, bukan. Kenapa? Karena Nabi juga belum bisa bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi suara Allah itu terdengar oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada saat Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salam. Nah, salamnya itu yang sering kita baca di saat kita melakukan sholat di tahiyat awal, tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatun thayyibatun. Tuh, Allah mengucapkan salam kepada Nabi. Apa Nabi kita Muhammad mengucapkan salam kepada Allah. At-tahiyyatul salam
mubarakatun, artinya keberkahan. Wassalawatulillah, dan salawat hanya bagi Allah. Tuh, Nabi mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu. Ya. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam juga atas engkau wahai Nabi, dan keberkahan hanya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak kuat kalau dirinya saja yang mendapat anugerah, yang mendapat karunia, yang mendapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Nabi di situ mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, dan salam atas kami hamba-hamba kami yang soleh, kita dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya betapa Nabi betul-betul amat sangat mencintai kita umatnya, sampai pada saat diberikan anugerah Isra Mi'raj yang amat sangat mulia dan agung, ini kita umatnya juga dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini yang kita semakin menambah kualitas di dalam melaksanakan ibadah salat dalam keseharian kita. Kenapa? Karena yang namanya salat ini dalam Al-Quran Allah menyatakan aqimis sholat, dirikan sholat. Artinya apa? Kalau kita bicara dalam Al-Quran Allah menyatakan aqimis sholat, dirikan sholat, artinya apa? Di situ kita harus meningkatkan kualitas sholat kita. Coba enggak, kalau sekarang saya tanya, dalam keseharian kita sholat khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Menurut kita khusyuk apa enggak? Kadang-kadang berkata Allah, ingat Allah. Begitu tangan di situ, kita baca-baca layak pikiran. Ada begitu. Nah, itu namanya belum khusyuk. Maka yang pernah ada di Sorong, bukan di sini ya. Tuh, di sore tadi ada seorang laki-laki suami sholat di rumah. Pada saat dia sholat di rumah, tiba-tiba ada orang yang datang. Assalamualaikum. Nah, akhirnya jawab sama istri, waalaikumsalam. Nah, masalah itu apa akhirnya? Suaminya kita dalam sholat bisa mendengar saja. Atau orang yang datang, Bu, tolong bilangin Bapak, nanti habis maghrib saya mau sedekah. Nah, akhirnya apa? Udah pulang. Nah, begitu sampai waktu maghrib, kemudian dia sholat maghrib, kemudian sampai akhirnya bikin sedekah. Nah, kemudian begitu pulang dia bawa, kalau di sedekah bawa apa? Bawa berkat. Nah, pada saat dia bawa berkat, ditanya sama istrinya, dari mana Bang? Saya habis sedekah di rumah bapak itu, yang kali bilang. Kata istrinya, iya Bang, saya lupa tadi nggak mau bilangin. Nah, kalau misalnya istrinya nggak mau bilangin, dia itu sholat. Pada saat orang itu datang bilang mau sedekah, kira-kira unsur apa nggak kira-kira? Unsur apa nggak? Nggak unsur. Nah, ini makanya perhatikan yang kualitas kita dengan peringatan Isra Mi'raj ini, pada saat kita akan melakukan sholat. Kenapa? Karena sholat yang berkualitas di saat itulah. Ini tujuan yang ada dalam Al-Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Kenyataan kan banyak. Juga ada kata-kata yang sifatnya kenapa sih sholat rajin? Ya Bu, tapi ngomongin orang rajin. Kenapa sih sholatnya rajin? Tapi suka mencuri dan lain sebagainya.
Nah ini artinya bukan sholatnya yang salah, tapi dirinya yang belum melaksanakan sholat. Dan Al-Quran dikatakan inna sholat anha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Nah, makanya kalau betul-betul orang sudah mendirikan sholat, niscaya dia akan tercegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Di saat sholat dia ingat Allah, kemudian di luar sholat dia juga ingat Allah. Mungkin nggak kalau misalnya orang ingat Allah, dia mau mencuri, dia mau membicarakan keburukan orang lain, mau kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin. Inilah kenapa kita sholat itu cuma sebatas mengerjakan. Jadi belum sampai kita mendirikan sholat, apalagi yang itu biasa begini. Ya dari rumah mau belajar lagi. Pada waktu bicara, ambil yang baik-baik, yang jelek tinggalin. Akhirnya apa? Begitu pulang, ambil sendal, bagus. Kalau dengar dia, ya. Nah, jadi artinya apa? Waktu sholat Jumat dia ingat Allah. Nah, akan tetapi begitu keluar dari masjid lupa kepada Allah. Akhirnya apa? Dia bisa mencuri, dia bisa maksiat. Nah, makanya dikatakan la yudnikani binadani fa'amuruni. Tidak dikatakan orang itu berzina pada saat dia berzina dia beriman. Artinya apa? Orang kalau dalam keadaan berzina imannya keluar. Ya artinya apa? Dia udah gak ingat lagi kepada Allah, dia gak yakin lagi kepada Allah. Makanya kalau orang yang betul-betul sholat jadi dirikan, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam di dalam rumah, dalam satu kamar, diraih oleh seorang perempuan yang amat sangat cantik, istri dari seorang gubernur yang menginginkan dirinya agar Nabi Yusuf mau melindungi dirinya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam di situ mengatakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yakin walaupun tidak ada orang yang mengetahui, tapi di situ dia yakin kalau Allah Maha mengetahui. Ini pertama, kualitas sholat kita ini kita ditingkat. Kemudian kuantitas artinya memperbanyak sholat itu. Di samping sholat yang fardu yang lima waktu, juga sholat sunnah. Malam kita bangun nih untuk melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada pertengahan malam hendaknya kamu melakukan sholat sunnah. Mudah-mudahan Allah memberikan maqam kedudukan yang terpuji. Artinya apa? Kita yakin yakin kepada Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memberi, Allah yang maha mampu. Tatkala kita menjalankan perintah Allah, khususnya sholat, apapun yang kita minta pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kadang-kadang kita nggak yakin. Ibu malam bangun nggak? Ibu malam bangun nggak? Bangun. Bapak malam bangun nggak? Malam bangun nggak Pak? Bangun apanya? Bangun sholat, ya. Nah ini, ya makanya mudah-mudahan melalui Isra Mi'raj ini kalau betul-betul kita yakin iman kepada Allah dari sholat saja, dari selalu kita lakukan, dengan segala kebutuhan dan banyak kita mendirikan sholat, ini pasti dari semua hajat kebutuhan kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa ilmu jamaah sekalian dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya sedikit lagi enak. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya minta khairul muwafiq ila qawli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diberkahkan rezeki kita, ditambahkan rezeki kita. Lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u katsiran. Ya Rabbana alhamdu wa syukru kama yanbaghi li ta'zimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat. Wa tuballighuna biha aqsa al-ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya mughtar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun.